Yes, thank you, we appreciate it. Yeah. We love you. What are you doing? Support us in the news and Restaurant Kebatian. Show us what are you cooking? Wait. I think Betul banget. the fire. Iya masih. Jangan bersebut. Yes. Usapan kalau bukan ada lupa. Kita harus mulai. Bruh. Lu lari sekarang, ambil HP, mari kita lawan tentara atau pendukung Israel dengan teknik dari VOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang menarik sekali. Saya ambil dari YT Klaim Islam. Ada sebuah judul video yang menarik sekali, bikin merinding. Abu Ubaidah berterima kasih kepada netizen Indonesia. Oke, mungkin teman-teman ada yang belum tahu siapa itu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini adalah pemimpin Hamas. Nah, seperti apa videonya? Kita akan lihat dulu sebelum nanti kita akan berkomentar sedikit. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Sebagian orang Indonesia menyerang medianya tentara Israel. Kalian pembunuh, kalian teroris, sebenarnya kalian begini. Kemudian mereka terganggu dengan itu tuh bagus banget itu. Jempol itu. Itu luar biasa. Lakukan terus. Yo. Let's go. How are you? I'm really good. I'm sorry. Where are you from? I'm from Indonesia. You know, I'm so really. That was your flag. Yes, thank you, we appreciate it. Yeah. We love you. What are you doing? Support us in the news and Restaurant Kebatian. Show us what are you cooking? Wait. I think Betul banget. the fire. Iya masih. Jangan bersebut. Yes. Usapan kalau bukan ada lupa. Kita harus mulai. Bruh. Oh, dibakar. Lu lari sekarang, ambil HP, mari kita lawan tentara atau pendukung Israel dengan teknik dari VOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Di tengah ketegangan yang terus meningkat antara Israel dan Palestina, sebuah fenomena unik terjadi di dunia maya. Netizen Indonesia, dengan semangat dan kreativitas yang tak terbendung, meluncurkan sebuah kampanye digital yang menggebrak, yakni serangan terkoordinasi terhadap akun media sosial tentara Israel. Menggunakan tagar julid fisabilillah, mereka mengumpulkan kekuatan solidaritas melalui internet, bertransformasi menjadi pasukan digital yang tak hanya memperjuangkan Palestina dengan kata-kata, tetapi juga berhasil mengguncang kepercayaan diri tentara Israel. Inilah awal mula dari sebuah gerakan netizen yang membuktikan bahwa dalam era digital, suara rakyat dapat menjadi senjata ampuh yang melintasi batas-batas geografis. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, netizen Indonesia menemukan cara baru untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap Palestina. Mereka memutuskan untuk memanfaatkan media sosial sebagai medan perang digital. Serangan mereka diawali dengan menyerbu akun media sosial tentara Israel, IDF, dengan membanjiri mereka dengan komentar dan pesan. Tujuan mereka adalah untuk menurunkan kepercayaan diri tentara-tentara tersebut dan mengganggu mental mereka dalam berperang melawan Hamas. Tindakan ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertanyakan tindakan militer Israel. Salah satu akun yang menjadi sasaran utama adalah milik Shmuel Assouline, seorang anggota IDF yang akun Instagramnya dihujani dengan komentar negatif. Pengguna akun Melamau menulis, "From the river to the sea, Palestine will be free," sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel. Sementara itu, pengguna akun Sunajisuna menambahkan, "Million people in this world will always hate your country, free Palestine."
Semua ini menunjukkan bahwa netizen Indonesia tidak hanya mengungkapkan dukungan mereka untuk Palestina, tetapi juga memprotes keras tindakan Israel yang mereka anggap tidak adil. Serangan ini berlanjut ke akun lain, seperti Eden Sison, yang akhirnya melaporkan hujatan yang ia terima ke kepolisian Israel, dan Merikogan yang mendapat serangan verbal dari warganet Indonesia. Wow. Bahkan, akun Yaldri menerima sekitar 23.632 komentar yang kebanyakan berisi hujatan dari netizen Indonesia. Serangan ini menunjukkan sebuah pergeseran dalam cara berjuang untuk Palestina, dari tindakan fisik di lapangan menjadi pertempuran naratif di ruang digital. Dalam serangan ini, netizen Indonesia menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesan mereka. Beberapa menghindari kata-kata kotor, dan memilih untuk menyampaikan narasi yang lebih berfokus pada fakta, seperti Free Palestine, Israel teroris, dan pertanyaan retoris seperti What's so great about killing babies? Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menyampaikan pesan, tetapi juga mencerminkan strategi yang matang dan pertimbangan moral. Gerakan ini mendapatkan momentum dan perhatian global yang menunjukkan kekuatan solidaritas netizen Indonesia dalam mendukung Palestina. Dalam waktu singkat, gerakan ini menjadi viral, mengubah cara komunitas global melihat perjuangan Palestina. Salah satu kasus yang menonjol adalah akun tentara IDF yang terpaksa mengunci akunnya setelah banjir komentar negatif, serta nomor WhatsApp-nya yang tersebar dan menjadi bulan-bulanan netizen. Ini menunjukkan dampak yang nyata dari gerakan ini, bukan hanya dalam lingkup maya, tetapi juga dalam kehidupan nyata para tentara tersebut. Akun seperti Sharon Ivergan dan Michal Madzov juga mengunci akun mereka, menandakan keberhasilan strategi netizen Indonesia dalam mengungkap ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Di sini, netizen Indonesia tidak hanya menyerang secara verbal, tetapi juga mengedukasi dan menyebarkan kesadaran tentang isu Palestina. Sejumlah akun bahkan memberikan saran kepada sesama netizen untuk tidak menggunakan kata-kata kasar, melainkan fokus pada narasi dan fakta, dan menggunakan cara-cara yang pernah dilakukan ketika zaman Belanda. Lu lari sekarang, ambil HP, mari kita lawan tentara atau pendukung Israel dengan teknik dari VOC, yaitu adu domba. Cara ini sangat ampuh ya untuk membuat mereka ketar-ketir. Pertama, kalian cari akun atau foto tentara IDF dan pendukung Zionis. Kalian edit, atau kalau nggak mau ribet kalian pakai aja ini filter IG. Oh ya, filter IG-nya udah masukin di sorotan profil Instagramku ya. Kalau sudah diedit, kalian bisa ngepost di story atau feed, atau kalian buat akun bodong seolah-olah kalian ini adalah second akun dari tentara dan pendukung Zionis tadi, tapi sudah kalian manipulasi menjadi pendukungnya Palestina. Lalu kalian masuk ke Instagramnya orang ini. Nah, kan banyak tuh orang-orang Israel yang komen di akun Yosef. Kalian serang, adu domba, pakai akun bodong tadi. Cara ini sangat ampuh ya. Aku sampai ditelepon via messenger Instagram sama orang Israel yang punya muka. Intinya orang Israel takut dieksekusi karena punya jejak digital pernah membela atau mendukung Palestina. Berita-berita yang mengangkat tentang betapa gigihnya netizen Indonesia membela Palestina tidak hanya mendapat sorotan media lokal, namun juga media internasional. Ditambah lagi, di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia, gerakan Julid Fisabilillah telah menyatukan netizen Indonesia dan Malaysia yang sebagaimana kita tahu, mereka suka ribut masalah budaya. Gerakan Julid Fisabilillah berakar dari kebutuhan untuk berbicara kritis demi kebenaran, mengambil inspirasi dari istilah jihad fisabilillah yang berarti berjuang di jalan Allah, diganti dengan kata julid dalam slang Indonesia, berarti bergosip atau berbicara kritis tentang orang lain. Gerakan ini berkembang menjadi upaya yang terkoordinasi untuk memperlemah moral tentara Israel IDF melalui serangan siber. Ya. Penyebaran informasi pribadi tentara, termasuk nomor WhatsApp dan handle media sosial, menjadi bagian dari taktik yang digunakan, mengakibatkan beberapa tentara menutup bagian komentar di Instagram mereka, sementara yang lain kehilangan akun mereka. In the last 48 hours, I was a target. My Instagram accounts and my personal WhatsApp were attacked by hundreds of pro-Palestine Muslims from Indonesia. Wow, aku dari Indonesia. Wow, notifikasinya banyak banget. They called me a baby killer, a monster, a thief for stealing a land that isn't mine, a colonizer, and a bitch. They harassed me calling non-stop for hours, day and night, and used my photos as a canvas for their pettiness. So honest, I don't think that with this kind of history, you're the one to judge us. You just need to understand and comprehend that Israel panik ya. terror.
Salah satu inisiator gerakan ini, seorang Indonesia yang menggunakan nama pena Erlangga Erlangga Grescinov, memulai Grescinov. gerakan ini setelah menyaksikan bagaimana tentara Israel merayakan di Gaza melalui Instagram. Wow, ini Dia merasa kurang perlu ajar. untuk mengambil tindakan dengan tujuan khusus untuk menyerang narasi yang dibentuk oleh media Israel dan tentara yang menggambarkan Palestina secara negatif. Erlangga menggambarkan gerakan ini sebagai upaya untuk membuat pernyataan persuasif tentang perlakuan terhadap Palestina dan cara menghadapi propaganda Israel. Dengan strategi yang meliputi memenangkan kepercayaan tentara Israel untuk mendapatkan informasi pribadi mereka dan menanam kekacauan di antara mereka melalui disinformasi, gerakan ini menunjukkan kompleksitas dan kecanggihan dalam pendekatan mereka. Meskipun gerakan ini dimulai di Indonesia, Erlangga mencatat bahwa beberapa warga Malaysia sampai Turki juga bergabung dengan fokus saat ini adalah mobilisasi dan koordinasi netizen Indonesia. Dengan semakin meningkatnya aktivitas netizen Indonesia dalam kampanye digital Julid Fisabilillah, muncullah pujian yang luar biasa dari Abu Ubaidah yang menyoroti peran mereka dalam gerakan Free Palestine. Menurut beberapa cuitan yang beredar, Abu Ubaidah telah berpidato menggunakan istilah asyabul aklam, yang secara harfiah berarti orang-orang pena atau pemilik pena dalam bahasa Arab. Sebutan ini mengakui peran penting netizen Indonesia sebagai penulis dan pembuat konten yang membela Palestina, menunjukkan rasa terima kasihnya atas upaya netizen Indonesia dalam menyuarakan isu-isu kemanusiaan yang mendesak. Pidato Abu Ubaidah tidak hanya menghargai keaktifan netizen Indonesia dalam menyuarakan dukungan melalui media sosial, tetapi juga menekankan bagaimana Indonesia telah menjadi penyuara utama untuk Palestina di dunia maya. Sebutan Asyabul Aklam menjadi simbol kekuatan tulisan dan suara online yang memiliki dampak global yang signifikan, menunjukkan bagaimana netizen Indonesia mampu membangun solidaritas global dan menciptakan kesadaran internasional terhadap konflik di Timur Tengah. Dan hal ini telah menjadi gerakan global yang menginspirasi aksi dan dialog, di mana netizen Indonesia berada di garis depan, menggunakan kekuatan bacotan kata-kata dan media sosial untuk membawa perubahan dan menyuarakan dukungan untuk Palestina. Melalui inisiatif mereka, netizen Indonesia telah menunjukkan bagaimana kekuatan suara rakyat, people power, ketika diarahkan dengan cara yang benar, dapat melintasi batas-batas geografis dan menciptakan dampak yang berarti dalam perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan. Gila pesannya. Dalam sejarah Islam sendiri, peran penulis dan penyair sangat signifikan, terutama dalam mendukung perjuangan dan menyampaikan pesan-pesan penting. Salah satu tokoh terkemuka adalah Labid bin Robiah al-Amiri, seorang sastrawan ulung sejak masa jahiliyah yang terkenal karena murah hati dan kepemimpinannya. Kemudian ada Ka'ab bin Zuhair, seorang penyair lainnya yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Dia adalah anak dari Zuhair bin Abi Sulma, salah satu dari 7 Asyabul Mu'allaqat As-Abiyah. Tidak ketinggalan Hasan bin Sabit, dikenal sebagai penyair Rasulullah, berasal dari suku Hazraj bi Atsrib. Dia terkenal karena syair-syair perjuangan Islam yang dia ciptakan setelah masuk Islam, berperan penting dalam memperjuangkan dan mempromosikan ajaran Islam melalui kata-katanya. Para penulis dan penyair ini berhasil melemahkan mental-mental coro para kafir Quraisy, sehingga umat Islam mampu memenangkan pertempuran dengan mulus. Oke, demikian teman-teman ya, ulasan sebuah video dengan judul Bikin Merinding. Abu Ubaidah berterima kasih kepada netizen Indonesia. Oke, kita tahu Abu Ubaidah sekali lagi adalah pemimpin Hamas ya, dan beliau mengucapkan terima kasih kepada netizen Indonesia atas sudah memprakarsai untuk mengkanter setiap akun-akun dari Israel yang membuat satu propaganda, dan ini diprakarsai oleh Indonesia. Hadir juga para netizen Malaysia dengan sulit fisabilillahnya. Oke teman-teman ya, demikian satu berita yang lumayan bikin merinding ya buat kita kalau kita sudah berbicara tentang membela agama. Tidak pandang itu siapa, yang penting dia itu saudara muslim, tetap semuanya akan bersatu. Oke teman-teman ya, demikian. Terima kasih dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.